Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Maria Margareta Kesiani dari kelas C semester 3 dengan NIM 1903030115. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester saya. Di dunia sudah memasuki era baru, yaitu era teknologi dan komunikasi. Perkembangan teknologi terjadi sangat pesat. Teknologi terus menciptakan berbagai macam jenis gadget yang memiliki klasifikasi sebagai gadget high teknologi. Ada banyak varian gadget yang kini tersebar di Indonesia, khususnya seperti smartphone, tabel, komputer, kamera, laptop, dan lain-lain. Penggunaan bermacam jenis gadget ini telah menjadi gaya hidup di Indonesia. Penggunaan gadget dapat dilihat langsung di tempat umum seperti sekolah, stasiun, terminal, halte, bahkan di bus sekalipun. Penggunaan alat sosial media ini seakan telah memudayakan di masyarakat Indonesia. Penggunaan gadget telah mencapai pasar umum dalam artian kalangan dan dimensi. Umur tidak lagi menjadi penghalang dalam penggunaan gadget. Pada zaman milenial, penggunaan gadget atau handphone tidak lagi memberikan batas umur bagi penggunanya. Kini penggunaan gadget menghabiskan banyak waktu untuk sekedar bermain dengan gadget tanpa kepentingan yang penting atau mendesak. Gadget digunakan untuk berbagai macam keperluan. Pada umumnya gadget untuk melakukan komunikasi jarak jauh, yang dalam kata lain komunikasi tersebut dapat dilakukan tanpa bertemu secara langsung. Namun seiring berkembangannya teknologi, fitur yang terdapat pada gadget semakin berkembang dan beragam. Kini gadget selain berfungsi untuk mempermudah manusia melakukan komunikasi antara pribadi, gadget juga dapat menjadi media aktualisasi diri, yaitu dengan penggunaan filter sosial media seperti Facebook, Twitter, Instagram. Selain itu, gadget juga digunakan sebagai alat hiburan. Gadget kini memiliki fitur games atau fitur hiburan dan informasi lainnya seperti YouTube sebagai penghilang jenuh di waktu senggang. Namun, yang terjadi adalah penggunaan gadget ini mulai sulit terkontrol. Hingga dari waktu penggunaan hingga tempat penggunaan gadget ini menggunakan gadgetnya kapanpun dan dimanapun. Fenomena komunikasi yang dipengaruhi pula oleh media yang digunakan, sehingga media kadangkala juga ikut mempengaruhi isi informasi dan penafsiran. Bahkan menurut Marshall McLuhan dalam Bugin, media juga adalah pesan itu sendiri, sehingga penggunaan gadget tersebut mengganggu komunikasi, mengganggu sehari-hari, termaksud di dalam aktivitas interaksi di dalam keluarga. Pada awalnya gadget yang berfungsi memudahkan upaya interaksi antara individu, kini mulai berdampak sebaliknya. Penggunaan gadget kini lebih sering menghabiskan waktu dengan gadget daripada bercengkrama atau sekedar menghabiskan waktu mengobrol bersama dengan anggota keluarga yang lain. Penggunaan gadget yang tidak terkontrol seperti inilah yang dapat mengganggu proses interaksi sosial atau bahkan bisa jadi terisolasi dari lingkungan sosialnya, termaksud di dalam lingkungan sosial terdekatnya, yaitu keluarga. Interaksi sosial dengan segala aspek yang berhubungan dengan interaksi tersebut, seperti bagaimana interaksi atau komunikasi itu dilakukan dengan menggunakan media, bagaimana efek media sebagai akibat dari interaksi tersebut, sampai dengan bagaimana perubahan sosial di masyarakat yang didorong oleh efek media berkembang, serta konsekuensi sosial macam apa yang ditanggung masyarakat sebagai akibat dari perubahan yang didorong oleh media itu sendiri. Bila penggunaan gadget ini terus dibiarkan tanpa diberikan pemahaman atas dampak lain selain di luar gadget secara fungsional bagi penggunanya, bisa jadi para pengguna gadget mulai sulit berinteraksi secara nyata dengan keluarganya, dan hal tersebut dapat mempengaruhi keseluruhan dari keluarganya.
Penggunaan gadget dalam keluarga mempengaruhi keseluruhan interaksi sosial dalam keluarga tersebut, di mana interaksi yang biasanya dilakukan antara orang tua pada anaknya dan komunikasi untuk menciptakan kekukuhan keluarga akan terganggu. Hal tersebut dikarenakan keluarga merupakan kesatuan sistem yang utuh, di mana bila satu anggota keluarga mengalami kesulitan dalam melakukan interaksi secara langsung, hal tersebut membuat keluarga secara sadar atau tidak akan mengurangi atau melakukan perubahan dalam pola interaksi sosialnya. Interaksi yang pada awalnya dilakukan secara langsung atau tatap muka, kini mulai digantikan menjadi interaksi dengan gadget. Perubahan dalam pola interaksi sosial dalam keluarga tersebut menghasilkan pola sikap yang menjadi lebih individualis, sebab perubahan interaksi langsung menjadi interaksi yang lebih sering dilakukan dengan gadget memiliki perbedaan. Di antara peran emosional dan kontak sosial tidak dilakukan secara utuh. Bentuk interaksi sosial dalam keluarga yang dipengaruhi oleh penggunaan gadget dapat mengubah fungsi dari keluarga itu sendiri, di mana perilaku antara orang tua atau orang tua kepada anak dalam pengasuhannya tidak terjalin secara utuh, di mana komunikasi, kedekatan, dukungan maupun keterlibatan orang tua tidak lagi dirasakan atau dilakukan dengan maksimal. Seperti di definisi keluarga dari sudut pandang fungsional menurut Connor dan Mary Ann Fitzpatrick 2004, yaitu definisi keluarga yang mencakup pada terpenuhinya tugas-tugas dan fungsi psikologis. Fungsi-fungsi tersebut mencakup perawatan, sosialisasi pada anak, dukungan emosi dan materi, dan pemenuhan peran-peran tertentu. Definisi ini memfokuskan pada tugas-tugas yang dilakukan oleh keluarga. Interaksi sosial dalam keluarga adalah sekelompok orang yang diikat oleh perkawinan atau darah, biasanya meliputi ayah, ibu, atau anak-anak. Keluarga juga merupakan kelompok sosial yang pertama dalam kehidupan manusia, tempat ia belajar dan menyatakan diri sebagai manusia sosial dalam hubungan interaksi dengan kelompok. Di dalam keluarga, pertama kalinya interaksi kelompok berlaku. Keluarga menjadi kelompok primer yang termaksud pembentukannya norma-norma sosial. Internalisasi norma-norma, terbentuknya frame of reference, behavior, dan lain-lain. Keluarga dalam lingkungan sosial masyarakat memiliki status sebagai bagian dari kesatuan masyarakat dan sebagai penghubung pribadi struktur yang lebih luas atau masyarakat. Dalam masyarakat, keluarga berperan sebagai pelestari suatu masyarakat, pemeliharaan fisik anggotanya dalam pembentukan kelestarian masyarakat. Wadah sosialisasi anak sebagai sarana kontrol sosial, pemahaman atas keluarga sebagai unit sosial terkecil dan menjadi sosialisasi terdekat, inilah yang mendasari kebutuhan sistem keluarga dalam melakukan interaksi sosial untuk mendapatkan hubungan yang dinamis. Pengertian interaksi sosial menurut Suerjono Suekanto dalam Burhanuddin bahwa interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antara orang perorangan, antara kelompok manusia maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia, yang juga dikuatkan oleh Suejono Dirjo Sisworo dalam Nasrullah Nasjir, lewat upaya proses sosial yang dilakukan dalam anggota atau bagian dari interaksi tersebut, di mana beliau mengatakan bahwa proses sosial yang menunjuk pada hubungan sosial yang dinamis. Kontak dan komunikasi sebagai syarat interaksi sosial. Proses interaksi sosial memiliki dua syarat utama, kontak sosial atau social contact, dan komunikasi atau communication. Kontak sosial berasal dari bahasa Latin con atau com, yang artinya bersama-sama, dan tango, yang artinya menyentuh. Jadi artinya secara harfiah adalah bersama-sama menyentuh. Arti secara harfiah adalah bersama-sama menyentuh secara fisik. Kontak sosial baru terjadi apabila adanya hubungan fisikal sebagai gejala sosial. Hal itu bukan semata-mata hubungan badania.
Karena hubungan sosial terjadi tidak saja secara menyentuh seseorang, namun orang dapat berhubungan dengan orang lain tanpa harus menyentuh. Namun Shani dalam Baswori mengatakan bahwa kontak sosial adalah hubungan antara satu orang atau lebih melalui percakapan dengan saling mengerti tentang maksud dan tujuan masing-masing dan dalam kehidupan masyarakat. Konflik sosial pihak atau dengan pihak lainnya, suatu kontak juga dapat pula bersifat primer atau sekunder, di mana kontak primer terjadi apabila mengadakan hubungan langsung bertemu dan berhadapan. Sedangkan kontak sekunder memerlukan suatu perantara untuk saling berhubungan yang bersifat manusiawi maupun dengan teknologi. Ketika masyarakat saat ini telah berkembang dengan tingkat kemajuan teknologi yang sangat pesat dan canggih, maka kontak-kontak primer dan sekunder ini semakin sulit dibedakan satu dengan yang lainnya. Seperti penggunaan gadget yang membantu proses kontak sosial terjadi dengan lebih mudah, hal tersebut membuat konsep kontak sosial menjadi samar. Syarat kedua adalah melakukan interaksi sosial adalah komunikasi. Menurut Suejono Suekanto, arti terpenting komunikasi adalah bahwa seorang memberikan tafsiran pada perilaku orang lain, atau yang berwujud pembicaraan, gerak-gerak badannya atau sikap. Komunikasi dapat diartikan sebagai pandangan antara orang-orang yang berinteraksi terhadap sesuatu. Adanya komunikasi yaitu seorang memberi arti pada perilaku orang lain, perasaan apa yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. Orang bersangkutan kemudian memberi reaksi terhadap perasaan yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. Dalam komunikasi kemungkinan sekali terjadi berbagai macam penafsiran terhadap tingkah laku orang lain, dan dengan demikian komunikasi memungkinkan kerjasama antara orang perorangan atau antara sekelompok manusia. Sosiologi menjelaskan komunikasi sebagai sebuah proses memakai yang dilakukan oleh seorang terhadap informasi, sikap dan perilaku orang lain yang membentuk pengetahuan, pembicaraan, gerak-gerik atau sikap, perilaku dan perasaan-perasaan sehingga seorang membuat reaksi-reaksi terhadap informasi, sikap dan perilaku tersebut berdasarkan pada pengalaman yang pernah dia alami. Menurut Marshall Muluhan dalam Bugin, fenomena komunikasi yang dipengaruhi pula oleh media yang digunakan sehingga terkadang kala juga ikut mempengaruhi isi, informasi, dan penafsiran. Dalam komunikasi ada 3 unsur penting yang selalu hadir dalam setiap komunikasi, yaitu sumber informasi atau receiver, saluran atau media, dan penerima informasi atau audiens.